Mezbah saksi menjaga persatuan di tengah perbedaan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di Yosua 22 ayat 9 sampai 34, kita membaca kisah yang menegangkan tapi berakhir indah. Suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye sudah menyelesaikan tugas mereka membantu saudara-saudara mereka menaklukkan tanah Kanaan. Mereka diizinkan pulang ke tanah Gilead di seberang sungai Yordan, ke tempat tinggal mereka sendiri. Saat dalam perjalanan pulang, di Gelilot dekat sungai Yordan, mereka mendirikan sebuah mezbah yang sangat besar. Berita ini sampai ke telinga suku-suku Israel yang lain di sebelah barat Yordan. Mereka langsung panik dan marah besar. Mereka mengira saudara-saudara mereka memberontak, mendirikan mezbah saingan untuk menyembah Allah lain, dan melanggar perjanjian dengan Tuhan. Hampir saja terjadi perang saudara. Tapi, puji Tuhan, mereka tidak langsung menyerang. Mereka mengutus Pinehas bersama delegasi untuk bertanya dan mendengar penjelasan terlebih dahulu. Ternyata, mezbah itu bukan untuk kurban, bukan untuk ibadah terpisah. Mezbah itu dibuat sebagai saksi. Saksi bahwa meskipun sungai Yordan memisahkan tempat tinggal mereka, mereka tetap satu keluarga, satu umat, dan menyembah satu Tuhan yang sama. Mereka takut generasi mendatang akan mempertanyakan, apa hak kalian ikut dalam Tuhan Allah Israel? Maka mezbah ini menjadi pengingat visual. Kami juga bagian dari umat Tuhan. Kisah ini mengajarkan beberapa hal penting untuk hidup kita hari ini. Jangan cepat menghakimi. Berita dan asumsi sering membuat kita salah paham. Seperti Israel yang hampir berperang karena salah tafsir, kita pun mudah menjudge saudara seiman hanya dari postingan medsos, gosip, atau penampilan luar. Firman mengingatkan, tanyakan dulu, dengarkan dulu. Komunikasi terbuka menyelamatkan persatuan. Pinehas datang dengan hati terbuka, bukan dengan tuduhan. Hasilnya, air mata damai, bukan darah. Dalam keluarga, gereja, komunitas, atau bahkan di media sosial, bicara langsung sering lebih baik daripada diam dan menyimpan dendam. Pertahankan identitas bersama meski berbeda tempat atau gaya hidup. Sungai Yordan memisahkan secara geografis, tapi tidak memisahkan hati. Mezbah saksi mengingatkan kita bahwa meskipun kita beda kota, beda gereja lokal, beda denominasi, atau beda latar belakang, kita tetap satu dalam Kristus. Jangan biarkan perbedaan menghapus persatuan. Hari ini, mungkin ada sungai Yordan dalam hidupmu. Jarak, perbedaan pendapat, pekerjaan yang memisahkan, atau konflik kecil yang membesar. Tanyakan pada diri, apakah aku sudah mendengar pihak lain? Apakah aku membangun mezbah saksi yang mengingatkan bahwa kita tetap saudara dalam Tuhan? Tuhan ingin persatuan umatnya menjadi saksi bagi dunia. Mari kita belajar dari kisah ini. Dengar, pahami, dan jaga ikatan persaudaraan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu dalam Yosua 22 yang mengingatkan kami betapa berharganya persatuan di antara umat-Mu. Ampuni kami, Tuhan, setiap kali kami cepat menghakimi, menyebarkan gosip, atau membiarkan salah paham merusak hubungan dengan saudara seiman. Tuhan, ajar kami untuk berani bertanya dengan lembut seperti Pinehas, bukan langsung menuduh. Berikan kami telinga yang mau mendengar
hati yang mau memahami, dan lidah yang membangun damai, bukan memecah belah. Dalam kehidupan sehari-hari kami, di keluarga, di tempat kerja, di grup WhatsApp keluarga gereja, di media sosial, tolong kami membangun mezbah saksi kecil. Kata-kata penuh kasih, sikap saling mengerti, dan tindakan yang mengingatkan bahwa kami satu dalam Kristus. Jangan biarkan jarak, perbedaan pendapat, atau kesalahpahaman memisahkan kami dari kasih-Mu dan dari sesama. Kami serahkan setiap konflik dan salah tafsir kepadamu. Ubah hati kami menjadi hati yang penuh damai. Biarlah persatuan kami menjadi saksi bagi dunia bahwa Engkau sungguh hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ingatlah, persatuan bukan berarti kita harus sama persis. Tapi kita tetap saling mengasihi dan mengingat bahwa kita milik satu Tuhan yang sama. Jangan biarkan sungai Yordan apapun memutuskan ikatan kita. Mari kita menjadi mezbah saksi hidup yang menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga persatuan kita hari ini dan selamanya. Shalom. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.